Dia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 127 ayat 1-2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di dalam persekutuan doa pagi GKI Surya Utama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, pimpin kami dalam pembacaan firman Tuhan dan juga ketika kami merenungkannya. Tuhan tolong juga kami ketika kami melakukan firman Tuhan di dalam keseharian kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, bacaan Alkitab kita diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita merenungkan satu topik yang ada di ayat 6, yaitu tentang perkataan yang hambar. Perkataan yang hambar di sini sebenarnya bukan perkataan yang tidak jelas, tidak terdengar jelas, baik pengucapan maupun juga artinya. Atau orang yang mengucapkan sedang tidak bersemangat ngomongnya, bukan itu. Bukan juga perkataan yang pelin-pelan, yang nggak tahu gitu ya. Nah, bukan dalam rangka itu. Tapi apa itu perkataan yang hambar? Mari kita lihat ayat 6. Dituliskan di situ, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Rasul Paulus menuliskan baik untuk Timotius dalam surat ini ya, maupun untuk kita sebagai pembaca saat ini, sebagai orang Kristen, kita perlu melandasi setiap perkataan kita dengan kasih. Tanpa kasih, kata-kata kita menjadi hambar. Jadi perkataan yang hambar adalah lawan dari perkataan yang penuh kasih. Perkataan yang hambar adalah perkataan yang diucapkan tanpa dilandasi oleh
cinta kasih kepada orang lain. Dari kata-kata itu sendiri sebenarnya kita bisa melihat dan merasakan apakah perkataan itu diucapkan dengan dilandasi oleh kasih atau tidak. Misalnya, kata-kata yang penuh dengan kebencian jelas tidak dilandasi dengan kasih. Saya yakin saudara-saudara bisa merasakan seseorang mengucapkan sesuatu dengan penuh kebencian atau dengan kasih sayang. Kita bisa merasakan itu ya dari ketika kata itu kita dengar dari orang lain. Kita juga bisa merasakan seseorang mengucapkan perkataan yang manis tetapi tidak tulus. Si A berbicara yang manis tentang si B ketika berhadapan dengan si B. Tetapi ketika di belakang si B, si A ini sangat benci terhadap si B. Dan membicarakan yang buruk tentang si B kepada orang lain di belakang si B. Nah, itu juga perkataan yang tidak dilandasi oleh kasih dan orang yang mendengarnya bisa merasakannya. Merasakan bahwa perkataan si A ini hambar, tidak tulus, munafik, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, kasih merupakan hal yang sangat penting yang perlu kita miliki sebagai orang Kristen. Ajaran utama Tuhan Yesus adalah kasih. Kasihilah sesamamu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Tanpa kasih, hidup orang Kristen itu menjadi hambar. Seperti sayur tanpa garam. Kalau kita melihat terjemahan bahasa Inggris, terjemahan NIV misalnya untuk ayat 6 ini, dikatakan, "Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone." Jadi perkataan kita itu harus full of grace, penuh anugerah, seasoned with salt. Kalau sayur itu berbumbu garam, supaya rasanya tidak hambar. Ada kata salt ya, garam dalam terjemahan NIV. Kata garam ini sebenarnya mengingatkan kita pada perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 13. Katakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Kita garam itu apakah tawar atau asin? Salah satu cara menjadi garam dunia adalah memenuhi dunia dengan cinta kasih yang muncul dari dalam diri kita. Sebagai seorang pemimpin, Timotius akan banyak berkhotbah, mengajar, memberitakan firman, dan sebagainya. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius bahwa Timotius juga perlu memiliki kasih di dalam dirinya yang terwujud di dalam perkataan dan tindakan. Jadi kalau Timotius hanya berkhotbah, mengajar tentang kasih atau tentang firman Tuhan, tetapi dia sendiri tidak memiliki kasih di dalam tindakannya, maka perkataannya, pengajarannya menjadi hambar. Timotius seolah menyajikan sayur tanpa garam kepada jemaat Kolose. Dan ini juga nasihat untuk kita semua tentunya, sebagai orang Kristen. Menjadi Kristen bukan hanya soal pengakuan percaya yang kita ucapkan di hadapan orang lain, baik ketika kita dibaptis atau sidi, maupun ketika kita mengucapkan pengakuan iman rasuli setiap minggu dalam kebaktian, atau ketika ditanya oleh orang lain dalam keseharian kita. Menjadi Kristen bukan hanya soal memberitakan Injil melalui perkataan kita,
berkhotbah, menceritakan firman Tuhan, menceritakan kasih Tuhan atau cerita-cerita Alkitab, tapi juga menyatakan kasih kepada orang lain melalui perbuatan kita di dalam keseharian kita. Jadi perkataan yang hambar ataupun perkataan yang penuh kasih ini bukan hanya soal verbal yang keluar dari mulut kita, melainkan soal integritas diri kita yang penuh kasih seharusnya. Saudara-saudara, sebenarnya integritas diri kita ini bisa dilihat dan dirasakan oleh orang lain. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa menjadi hambar di telinga orang yang mendengar kalau kita tidak memiliki kasih. Nah, saudara-saudara, jadi ada dua hal yang kita renungkan pada hari ini tentang perkataan yang hambar dalam bacaan Alkitab kita. Pertama, perkataan yang hambar adalah perkataan yang diucapkan dengan penuh kebencian sebagai lawan dari kasih. Dan yang kedua, perkataan yang hambar adalah perkataan yang tidak dibarengi dengan integritas diri sebagai orang Kristen yang penuh kasih, yang terwujud dalam bukan hanya dalam perkataan tetapi juga dalam tindakan kita. Semoga Tuhan memampukan kita berkata-kata dengan penuh cinta kasih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ajar kami agar kami boleh berkata-kata dengan penuh cinta kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Biarlah perkataan kami tidak menjadi perkataan yang hambar, yang sia-sia, dan terlebih lagi yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kami ingin mendoakan pelayanan gerejamu GKI Surya Utama, terutama untuk kegiatan pelayanan masyarakat, baik poliklinik, posyandu yang juga akan segera kembali dimulai. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami para pelayan-Mu untuk terus melayani masyarakat di sekitar kami. Biarlah kehadiran kami, gerejamu GKI Surya Utama, boleh menjadi garam dan terang bagi masyarakat di sekeliling kami. Kami ingin mendoakan anak-anak kami yang sudah memulai sekolah atau studi mereka dalam pertemuan tatap muka di gedung sekolah, baik TK, SD, SMP, SMA, maupun juga yang kuliah. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan yang baik dan menolong mereka untuk tetap menjaga protokol-protokol yang telah ditetapkan demi mengatasi penularan pandemi virus COVID-19 hingga saat ini. Kami juga ingin mendoakan pemerintah kami di dalam menangani masalah COVID-19, pandemi yang masih terus terjadi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, para pengambil keputusan, untuk boleh memikirkan yang terbaik, baik demi kesehatan masyarakat maupun dalam segi bidang-bidang kehidupan masyarakat lainnya. Bapa di dalam sorga, inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.